Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Suwan Official. Apa kabar kalian semua? Di sini saya akan bercerita seri sedikit ya tentang pengalaman saya kemarin explore di Rumah Sakit Islam Natar. Jadi Rumah Sakit Islam Natar ini kalau nggak salah yang saya lihat plakatnya itu dibangun itu didirikan tuh tahun 1981, terus diresmikan pokoknya diresmikan oleh duta besar pertama, duta besar Arab Saudi itu kalau nggak salah 81, sama di pemerintahnya itu 85 kalau nggak salah diresmikan ke pemerintahnya. Jadi awal mula saya melakukan penjelajahan di Rumah Sakit Islam itu yang pertama, ketika kita baru memulai itu ada kejadian-kejadian yang nggak baru mulai ya. Saya ceritakan runtunan cerita dari perjalananku saja ya. Begitu kita ngeset kamera, kita dihadapkan dengan plang Rumah Sakit Islam Natar, dan rumah sakit ini kurang lebih terbengkalai sekitar 20 apa 21 25 tahunan lah pokoknya. Karena kalau nggak salah di tahun 2000-an itu sudah berhenti beroperasi ya. Pokoknya sekitar tahun segitulah dia udah berhenti beroperasi, entah nggak tahu kenapa rumah sakit itu berhenti operasinya. Saya kurang paham juga karena saya kurang riset ya tentang rumah sakit itu. Karena di sini saya hanya menjelaskan seputar perjalananku ketika saya menelusuri gedung tua Rumah Sakit Natar. Jadi awal kita udah ngeset kamera, kita sudah mulai di ruangan pertama. Dan di situ banyak ya, banyak. Jadi di setiap ruangan itu pasti ada kamar mandinya ya, dari ruang pasien, ruang ronsen, ruang apa lagi itu ya. Pokoknya banyak ruangan lah. Jadi rumah sakitnya itu sebenarnya kecil teman-teman. Jadi cuman sebaris, terus sampai pojok mentok di pojok itu ada pohon besar, dan di pohon besar itu adalah kamar jenazahnya itu. Jadi begitu awal kita mulai itu, ketika kita masukin ruang pertama sudah mulai kerasa apa, hawa scary-nya lah, maksudnya hawa apa ya, hawa kayak tiba-tiba angin dingin masuk, angin berembus bes gitu, sampai kayak di sini nih kebas rasanya. Kayak apa, merinding gitulah. Dan ketika kita menelusuri ruangan kedua itu, di situ ada ruang kayak apa ya, ruang ronsen apa pokoknya ada tulisan ron terus hilang belakangnya ruangan ronsen sih. Terus kita berjalan lagi terus, dan ada di situ kita menemukan apa ya, plakat yang saya bilang tadi itu, plakat pembangunannya. Nah yang saya kalau nggak salah sih tahun 81 ya itu diresmikan, pokoknya ya tahun segitulah. Begitu kita masuk lagi sampai kita ke ini, kita menemukan apa, pohon bambu kuning dan udah banyak dan rimbun. Jadi di setiap ruangan itu banyak, kebanyakan ditumbuhin pepohonan ya, karena emang bangunan sudah sekitar 24 atau 25 tahunan terbengkalai teman-teman. Terus kita masuk lagi ke ruang yang sebelum ruang jenazah itu. Di situ mulai ada kayak apa ya, apa sih namanya itu, kayak ada eksistensi yang keluar lah, eksistensi keberadaan makhluk yang tak kasat mata itu keluar lah. Cuman emang kalau di kamera itu nggak kelihatan, kan begitu kita di sana itu kerasanya itu emang bener-bener kayak yang angin tiba-tiba berembus terus. Padahal sebelumnya nggak ada angin berembus itu pas kita mau masuk ke kamar jenazahnya itu ya, sebelum kita masuk ke ruang kamar jenazahnya itu masuk berembus itu. Dan ketika kita mau masuk ke ruangan kamar jenazah itu baru berapa meter itu kayak ada aktivitas lalu lalang gitu loh, aktivitas kayak kita biasa orang kita lewat gitu loh, ada kayak aktivitas orang lalu lalang perasaan kami gitu. Dan kayak embusan angin itu tambah kenceng, tambah dingin. Terus kayak belum masuk itu udah kayak bau bau amis darah itu loh, bau anyir itu. Tahu kan ya, kayak kita motong
motong ayam itu kan darah beberapa kali ditinggalkan tuh baunya ya seperti itulah. Kayak kita memotong kayak baunya itu kayak kita pas motong ayam gitu lah, bau darah ayam gitu. Entah darah ayam atau darah manusia ya. Yang jelas itu baunya anyir banget. Dan ketika kita sudah mau masukin situ, itu ketika kita masuk pas sini kan kamar ya, kamar jenazah, sini kamar jenazah nih. Kan jadi sini ada lorong tembus, sini sudah kayak hutan gitu lah. Dan di samping kamar jenazah itu ada pohon, itu kayaknya pohon apa ya, pohon beringin kayaknya tuh gede banget teman-teman, gede banget. Begitu kita masuk ke ruangan itu angin itu terus bus 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 gitu, kayak makin kenceng, makin dingin, makin kayak tambah merinding gitu loh. Itu pada saat itu aku bertiga masuknya, kita masuk bertiga, kita kelilingin di situ dan kerasanya mulai scary banget di ruang jenazah itu. Mulai kerasa kayak ya aktivitas lalu lalang itu kayak makin banyak gitu. Jadi aktivitasnya makin banyak. Nah karena terus itu kita balik lagi ke titik kumpul yang sebelum kamar jenazah itu, dan kita ngeliat di pohonnya itu, kita samperin pohon besarnya. Dan di samping pohon besarnya itu kan ada yang ruangan ya, sini pohon besar, sini terus ada ruangan sebelum kamar jenazah. Jadi kita masuk situ tuh ada kayak apa ya, belakangan gitulah, terus banyak ditumbuhin pohonan. Dan itu aku melihat dengan jelas. Cuman kalau di kamera itu kayaknya nggak kelihatan sih ya. Itu kayak ada rambut di dekat jendela, itu kayak gelantungan rambut gitu loh, tahu paham ya, gelantungan rambut. Akhirnya kita udah nggak kuat, saya balik ke titik kumpul, saya closing. Dan setelah closing itu kita lanjut ke live streaming ya, kita balik ke titik kumpul pertama, ke tempat rumah sakitnya itu. Jadi kita melakukan live streaming lah, kita taruh kamera, dan di live streaming itu kayak ya ada pergerakan kayak bayangan putih. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan bener sih, cuman kayak ada pergerakan lah pas di kamera kita tinggal. Kita kan kamera yang buat live kita pantau pakai kamera yang buat ngerekam ini gitu. Dan yang lebih scary-nya lagi teman-teman, itu ponakanku itu ketika setelah dari kamar jenazah, dia tuh lari kayak orang ketakutan, emang nggak kita videoin ya, dia lari. Terus gak lama dia itu kayak apa namanya, kepingin buang air lah. Dan kebetulan kan di depan rumah sakit itu kan ada masjid ya, dia buang air di masjid situ. Dan dia tuh tiba-tiba kita lagi duduk lagi ngeset kamera mau buat live streaming, atau dia tuh jatuh gitu loh. Dan begitu jatuh aku emang nengok ngeliat pas posisi dia jatuh itu kayak emang kayak ada yang narik gitu. Jadi jatuhnya itu ya bener-bener kayak kita lari terus ditarik kakinya gitu, jatuh bruk. Dan kita orang turun, kita tulungin. Setelah kita orang turunin itu lama dia nggak bangun. Nanti mungkin ada di video live streamingnya Mas Mustafa lah, mungkin nanti aku minta lah ya ke beliau lah, kalau emang nggak terjadi pelanggaran seperti apa nanti tak minta lah ya posisi dia jatuhnya itu gitu. Jadi mungkin tak taruh di sini. Jadi pas dia jatuh itu lama lah, sekitar ada 1 menit itu nggak bisa bangun gitu. Dan di pundaknya sini lecet gitu loh. Dan udah kita bawa, kita kontrol lagi dari yang kita live streaming. Akhirnya sudah nggak ada pergerakan, kita ambil lagi kameranya, kita mulai keliling lagi di ruangan pertama yang ada pelang rumah sakit istilahnya itu. Nah ini terjadi scary-nya di sini teman-teman. Jadi begitu aku live streaming ya, aku maju, itu pertama kita datang sebelum live streaming kita emang sudah nge-explore tempat itu, dan nggak ada yang bau kayak bau apa, nggak ada bau sama sekali lah. Pokoknya ya kayak gedung biasa, gedung tua biasa gitu. Begitu kita live streaming, saya keliling sama keponakanku itu, dan di situ awal mulanya itu kayak bau bangkai gitu lah, kayak bau bangkai tiba-tiba aja gitu, kayak bau bangkai. Keponakanku itu memang kan bisa ngeliat ya. Udah om kita balik lagi. Nah kita balik lagi ke lokasi, tapi saya penasaran. Nah saya ke situ lagi sama Mas Ipan, temannya Mas Mustafa ya. Saya datang lagi sambil megang kamera buat live streaming ke ruangan yang tadi. Ketika saya bateraiin itu tambah menyengat banget baunya itu, sampai mau muntah gitu, sampai ya gitu lah pokoknya. Udah setelah itu udah nggak kuat, saya akhirnya taruh kameranya di tempat lain. Dan
dari pas live streaming itu ada yang komen, coba bang keliling lagi gitu, dan akhirnya kita keliling lagi maju mau ke dekat ke kamar jenazah itu. Sebelum kamar jenazah itu suruh ada yang komen, coba bang arahin ke pojok ke pojok sudut ruangan itu gitu yang ada pohon bambu kuningnya. Akhirnya kita sorot ke situ dan ada yang komen itu ada kuntilanaknya bang, itu ada kuntilanaknya lagi ketawa bang. Sampai di itu bang, itu daerah mana, daerah Natar gitu. Kalau dekat saya pengen ikut bang, itu ada bang kuntilanak lagi ketawa, itu dekat abang. Langsung sini langsung merinding. Jadi tetap pantau ya gitu, tetap pantau di situ karena saya kan posisi berdua ya. Ada apa lagi mbak? Itu cuma ada kuntilanak ketawa aja. Udah, kalau emang abang nggak kuat udah balik. Akhirnya kita balik ke ruangan utama tadi. Terus katanya di situ, oh iya pas live streaming tadi itu yang pas bau bangkai itu, butuh bau bangkai gitu, pas saya sampai muntah-muntah. Ada yang komen, oh itu rupanya ada pocongnya di situ. Di ruangan itu ada pocongnya. Makanya mungkin mukanya itu ya kayak hancur gitulah mungkin ya. Makanya kan bau bangkai ya. Dan rasanya itu scary banget itu pas rasa kita bau bangkai, kita sudah mau muntah. Terus ada yang ngomong di komenan live streaming itu kayak bau ada pocongnya. Pokoknya ya aktivitas yang saya temuin dan yang viewerku temuin di live streaming. Kalau yang pertama, kejadian pertama itu sebelum setelah aku masuk dari kamar jenazah, yang saya sorotin itu saya ngeliat rambut. Nah itu pas terowongan yang saya ngeliat rambut itu emang pas lurusan yang pas bambu kuning yang orang ngomong kuntilanak ketawa itu. Jadi yang saya ngeliat itu gandulan rambut yang di dekat jendela itu yang pertama saya sorotin. Dan yang ketika live streaming itu ya pas emang di pojokan situ, katanya kuntilanaknya lagi ketawa aja di depan saya gitu. Itu yang pertama, aktivitas yang pertama yang ditemuin itu kuntilanak. Terus rambut kuntilanak itu ya mungkin ya. Terus ada pocong, terus kayak bau amis, kayak bau bangke itu di terakhiran. Dan itu kita penelusuran sampai sekitar jam 2:30 lah. Kita berangkat dari jam 11 sampai jam 12. Jam 12 karena kita jam 11 podcast dulu di belakang ya, di belakang kampung. Kita kan sebelum ke sana kita podcast dulu menjelaskan kampung itu. Terus baru kita jam keduanya di jam 12 kita berangkat. Jam 12 setengah 12 kita berangkat sampai lokasi jam 12 lah. Dan ya itu kita sampai 2:30 dan itulah yang kita temuin ya kayak kuntilanak, terus pocong, terus bau bangke, bau amis, terus malah ada yang ketika live streaming itu ada yang lihat kayak ada mustika hijaunya lah di situ. Cuman temanku tak suruh narik, kalau emang bisa tarik lah kataku kan, emang kalau emang bisa dia nggak mau ya. Ya mungkin ya kita nggak tahu ya kalau namanya kita live streaming kan orang itu ngada-ngada atau enggak. Tapi kalau emang yang kayak kuntilanak dan pocong itu kemungkinan iya. Cuma kalau untuk mustikanya itu ya saya kurang paham. Cuma kalau kuntilanak itu emang saya awal pertama itu emang saya melihat ya rambutnya itu rambut gentawangan. Cuman kan pada saat itu kan karena pencahayaan kita kurang ya, karena kita cuma pakai senter 1. Jadi ya ketika saya lihat di rekaman ulangnya itu emang nggak kelihatan. Cuman kalau pas di kejadian TKP-nya itu emang saya bener-bener ngelihat emang rambut gentawangan. Ya mungkin dari sosok kuntilanak yang ketika live streaming itu ada yang lihat. Dan ya itu terus sama aktivitas kayak orang lalu lalang di dekat kamar jenazahnya itu teman-teman. Itu emang di kamar jenazahnya itulah yang scary banget. Ketika saya masuk itu udah hawa tuh langsung dingin, terus kayak merinding. Ini saya cerita aja sambil merinding ini. Nah, padahal baru cerita ya, dari ini aku ceritanya di siang hari loh. Itu merindingnya tuh kayak scary banget lah. Nah buat teman-teman yang penasaran ingin mengunjungi rumah sakit Natar, silakan kalian uji nyali lah di situ.